Baru 6 hari menjabat, wali kota di Meksiko ini tewas dipenggal, terus kepalanya dijadiin pajangan di atas sebuah truk. Sadis parah. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas di video kali ini. Let's go. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi di video kali ini kita bakal membahas yang lagi viral di dunia kriminalitas internasional. Ya, kalian nggak salah. Kita bakal membahas mengenai tragedi pembunuhan wali kota di Meksiko yang dibunuh atau dipenggal kepalanya nggak ada seminggu setelah dia menjabat. Oke, jadi pada tanggal 6 Oktober 2024 yang lalu, Alejandro Alcos Catalan, wali kota kota Chilpancingo, salah satu kota terbesar di Meksiko, itu ditemukan tewas. Jasadnya atau badannya itu dimasukin ke dalam truk, terus kepalanya itu disusun atau dijadiin pajangan di atas truk. Kenapa kok kronologinya ini kayak sangat heboh gitu ya? Karena memang kota Chilpancingo ini emang terkenal sebagai kota yang dikuasai oleh kartel-kartel narkoba di Meksiko. Jadi ceritanya, satu hari atau beberapa jam sebelum jasadnya ditemukan, si Arcos atau si wali kota ini, dia tuh emang bilang ke orang-orang terdekat bahwa dia ingin datang ke sebuah pertemuan tertutup di wilayah di dekat kotanya dia. Nah, dia bilang bahwa dia ingin ketemu sama warga-warga di area situ yang emang terdampak hujan lebat dan banjir. Jadi niatnya tuh baik, dia tuh mau datang ke pertemuan itu, dia mau datang ke warga-warga itu buat ngedenger keluh kesah mereka, terus membantu sebagai wali kota. Niatnya begitu. Tapi anehnya, si Arcos ini datang ke pertemuan itu memilih tanpa pengawalan. Belum ada yang tahu, dia tuh memilih tanpa pengawalan atau emang gak ada yang mau mengawal dia. Jadi nggak ada yang tahu nih si Arcos ini ketemu sama siapa, ketemunya di mana, itu nggak ada yang tahu. Karena si Arcos ini atau si wali kota ini itu udah lost kontak. HP-nya tuh udah nggak bisa di-track sebelum dia masuk ke wilayah itu. Nah, baru setelah beberapa jam setelah dia masuk ke wilayah itu, paginya si Arcos ini kepalanya udah ditemukan di atas sebuah truk dan parahnya lagi truknya ini sama si pembunuhnya itu diparkir di sebuah hotel yang padat penduduk. Jadi kayak pembunuhnya itu kayak seakan-akan ngasih pesan ke masyarakat atau ke publik buat nggak macam-macam sama mereka. Sampai sekarang itu nggak ada yang tahu pembunuhnya siapa, tapi ya kita udah bisa nebak bahwa pembunuhnya itu adalah si kartel-kartel narkoba ini. Oke, jadi usut demi usut, ternyata si Arcos ini udah pernah minta perlindungan ke presiden baru Meksiko. Namanya Claudia Sheinbaum. Jadi Arcos ini udah minta bahwa dia tuh minta perlindungan ke Claudia dan alasan dia minta perlindungan itu sebenarnya kuat banget. Ya kenapa enggak? Karena sebelum si Arcos ini mati, sebelum si Arcos ini dipenggal, orang-orang terdekat si Arcos ini itu udah dibunuh duluan sebelum dia mati. Jadi contoh-contoh yang pertama, ada namanya Francisco Tapia. Dia itu adalah seorang sekjen Dewan Kota dan dia itu dekat banget sama si Arcos ini. Anehnya, si Francisco ini dia tuh ditembak mati pada 3 Oktober, which is 3 hari sebelum si Arcos ini dibunuh. Contoh kedua lagi, ada namanya Ulises Martinez. Dia itu adalah mantan komandan polisi pasukan khusus. Bayangin, komandan polisi pasukan khusus yang bakal dilantik jadi kepala keamanannya si Arcos. Nah, si orang ini dia tuh ditemukan tewas, mati ditembak sehari sebelum si Arcos ini dilantik. Ya, kalau kita jadi si Arcos ini juga ketar-ketir. Itu tuh seakan-akan kayak pesan yang ingin disampaikan oleh pembunuhnya, siapapun itu ancaman buat si Arcos buat nggak macam-macam sama mereka. Dengar karena teman-teman se-circle-nya mati ya jelas si Arcos ini agak ngerasa ngeri. Karena itu dia tuh minta perlindungan ke presiden. Tapi sayangnya si presiden ini itu nggak nanggepin permintaannya si Arcos ini sampai si Arcos akhirnya meninggal. Terus kenapa sih si Arcos ini kok sampai diburu banget? Kenapa kok dia diincar banget? Seberapa penting dia? Ya sebenarnya nggak penting-penting amat, cuman dia itu orangnya sangat lurus, nggak bisa dikontrol sama si kartel-kartel narkoba ini. Buktinya di beberapa interview sebelumnya, si Arcos atau si wali kota ini, dia beberapa kali bilang dan menegaskan bahwa dia tidak akan menyerah pada kejahatan yang terorganisir dan dia nggak mau negosiasi sama kriminal, khususnya diarahkan ke kartel-kartel si narkoba ini.
Nah, karena interview-interview itu, si Arcos ini udah sering nerima ancaman-ancaman, ancaman pembunuhan, ancaman penculikan, dan lain sebagainya. Tapi dia tetap kekeh dan tetap lurus sama pendiriannya dia. Bahkan Arcos ini pernah bilang secara lantang ya, bahwa dia ingin membawa perubahan di kota Cilpacinggo ini dan mendirikan pemerintahan yang transparan dan bersih. Keren banget emang. Dia ngomong kayak gitu tuh di kota Cilpacinggo, yang mana ini adalah salah satu kota sarangnya kartel di Meksiko. Keren banget sih. Ya biar kalian ada pandangan aja sih. Kota Cilpacinggo ini sebenarnya adalah kota yang kacau banget lah, parah kacaunya. Bahkan di tahun lalu, tahun 2023, kartel narkoba di kota ini itu ngadain aksi demo ke kantor polisi. Bayangin, aku ulangi ya, kartel narkoba melakukan demo ke kantor polisi. Itu kayak pengedar sabu di Indonesia. Dia itu demo ke Kapolda. Itu kayak kocak banget. Itu kacau saking kacaunya kartel narkoba di Meksiko. Isi demonya kalian tahu apa? Yaitu kartel narkoba itu pengen dua pimpinan mereka itu dibebaskan dari si kantor polisi itu. Demonya ini kacau banget dan kisruh banget sampai-sampai puluhan polisi itu disandra, ada yang dibunuh, dan beberapa mobil bersenjata dari polisi itu akhirnya disita. Endingnya gimana? Endingnya si kartel ini menang, dua pimpinan mereka dibebasin, terus beberapa polisi yang disandra itu dibalikin lagi ke polisinya. Itu menggambarkan seberapa kacau kota ini sebenarnya yang ingin diberesin sama si Arcos. Oke, kita udah ngebahas kotanya. Sekarang balik lagi ke Arcos gitu ya. Sampai sekarang pun penyelidikan masih berlangsung gitu ya. Belum ada yang tahu secara spesifik siapa sih yang ngebunuh itu. Tapi semua pihak, literally semua pihak itu udah bisa nebak lah bahwa ini udah pasti pelakunya adalah si kartel narkoba itu. Kalau enggak, siapa lagi yang berani dan punya nyali untuk ngebunuh dengan cara yang seperti itu. Di kota itu ada dua kartel yang sangat berkuasa, namanya Los Ardilos dan Los Tlacos. Dari dulu dua kartel ini itu emang udah dikenal kejam dan emang nggak pandang bulu. Siapapun disikat kalau nggak mau berkompromi sama mereka. Tapi sebenarnya selain Arcos, selain kasusnya si Arcos, Meksiko ini emang dikenal sebagai negara yang sama sekali nggak ramah ke pejabat publik gitu. Bayangin aja, sejak 2006 ada 450.000 orang, termasuk pejabat publik, yang udah dipenggal, digantung, dibakar sama si kartel-kartel ini. Ya penyebabnya ya macam-macam, tapi mostly itu karena mereka nggak mau berkompromi dan nggak mau bekerja sama sama si kartel-kartel ini. Parahnya lagi, di pemilu 2024 ini aja, di tahun ini, ada lebih dari 30 kandidat yang dibunuh sama si kartel-kartel ini. Ya mostly kandidat-kandidat yang dibunuh adalah kandidat yang elektabilitasnya tinggi. Kemungkinan mereka dipilih, tapi dari awal udah gak suka sama si kartel-kartel ini. Jadi sebelum pemilu mereka udah dibunuh, dihabisin semuanya. Ya sama kayak si Arcos inilah, pejabat publik yang berani menentang si kartel, terus akhirnya dibunuh. Tapi menarik juga sih untuk meneliti lebih lanjut. Kenapa kok akhirnya si Meksiko ini menjadi sarang narkoba, padahal dia itu tetanggaan sama negara yang adidaya yaitu Amerika Serikat gitu ya. Kalau yang kita teliti, ada dua alasan kenapa kok Meksiko itu jadi sarang kartel narkoba. Alasan yang pertama adalah karena Meksiko itu sebagai produsen narkoba terbesar di dunia, salah satunya. Yang kedua, itu adalah Meksiko merupakan jalur transit utama untuk narkoba internasional. Jadi dua alasan itu membuat Meksiko jadi lahan basah buat distribusi dan juga produksi narkoba dunia. Makanya si kartel-kartel ini itu akhirnya mengambil keuntungan dari situ, dan dari keuntungannya itu mereka sebagian kasih ke pejabat publik, mereka suap hakim, mereka suap pejabat publik, mereka suap polisi, yang akhirnya bisa ngasih mereka kontrol terhadap negara. Dan negara ini bisa dikontrol dan kebijakannya itu bisa diatur sebagaimana yang mereka mau gitu ya. Dan pejabat publik atau polisi atau hakim ini itu mau nggak mau itu harus menerima suapan si kartel-kartel ini. Karena kalau nggak mau dan mereka menolak, ya akhirnya kayak si Arcos ini, kepalanya dipenggal.
Ya, kita tahu lah bahwa si kartel ini itu sangat berkuasa di Meksiko. Tapi sebenarnya udah banyak cara yang udah dilakuin untuk ngebasmi si kartel-kartel ini. Salah satunya di tahun 2006, presiden waktu itu, presiden Meksiko waktu itu, si Felipe Calderon, dia udah mulai kampanye war on drugs atau perang terhadap narkoba. Jadi dia tuh ngebikin satu satuan militer khusus yang dikhususkan untuk nembakin si kartel-kartel narkoba yang merusak negara ini. Tapi bisa dibilang bahwa kebijakan war on drugs di Felipe ini itu gagal total, 100% gagal total. Karena nggak bukannya ngebuat situasi jadi lebih aman, tapi dia malah jadiin situasinya lebih runyam. Kenapa? Karena ketika si kartel ini didekatin dengan cara militer, mereka ditembak-tembakin, si kartel ini akhirnya ngamuk dan ngebales, ngebales nembakin pejabat publik dan bahkan warga sipil. Dan hasilnya lebih dari 450.000 orang yang terbunuh gara-gara kampanye ini. Nah, nggak cuma pemerintah lokal Meksiko aja, tapi negara-negara lain seperti Amerika Serikat itu juga ikut campur untuk membasmi kartel narkoba di Meksiko. Kenapa penting? Karena distribusi narkoba dari Meksiko ini salah satu yang paling besar ya ke Amerika, ya dikonsumsi oleh anak-anak muda di Amerika dan merusak masa depan di sana. Makanya Amerika investasi besar-besaran untuk membasmi kartel narkoba di Meksiko. Salah satunya Amerika itu memimpin operasi penangkapan El Capo atau El Chapo di tahun 2017. Buat yang update isu-isu kriminal internasional itu pasti tahu lah siapa El Chapo ini. Dia itu adalah salah satu kriminal yang paling terkenal di dunia dan dia itu merupakan pimpinan kartel Sinaloa. Kartel Sinaloa ini adalah kartel yang paling kuat dan paling berkuasa di Meksiko pada waktu itu. Nah, setelah si El Chapo ini ditangkap, dia itu akhirnya diekstradisi ke Amerika. Terus sampai sekarang dia itu dihukum seumur hidup di sana. Tapi ya meskipun El Chapo sebagai pimpinan dari kartel Sinaloa ini ditangkap, kartel Sinaloa mau meskipun kartel-kartel yang lain itu nggak redup gitu aja. Dia tetap jalan, kartelnya tetap berkuasa dan sampai sekarang kartel Sinaloa itu tetap menjadi kartel yang terkuat di Meksiko. Jadi ya bisa dibilang bahwa aksi-aksi yang udah dilakuin, apakah itu oleh pemerintah lokal Meksiko dan organisasi internasional atau negara lain, itu sampai sekarang itu belum ada yang berhasil. Nah, kita udah paham nih bahwa pendekatan militer di Meksiko untuk melawan si kartel narkoba itu sangat-sangat gagal dan bahkan nggak cuma gagal tapi juga membuat situasi jadi lebih runyam. Makanya di tahun 2024 ini, presiden baru Meksiko namanya si Claudia Sheinbaum, dia juga presiden wanita pertama di Meksiko by the way. Dia itu melancarkan kampanye baru dan unik. Nama kampanyenya adalah Hugs Not Bullets atau dirangkul bukan ditembak. Jadi artinya di kampanye ini si Claudia, presiden barunya Meksiko, dia tuh nggak mau lagi tembak-tembakan sama si kartel. Dia maunya si kartel ini dirangkul, dipeluk, dan menggunakan pendekatan yang lebih persuasif, yang sifatnya tuh lebih ke merangkul atau memeluk. Nah, ketika si Claudia ini muncul ke permukaan dengan kampanye Hugs Not Bullets-nya ini, itu pastinya banyak banget yang meragukan. Alasannya pun ya cukup rasional. Ya alasan yang pertama karena si Claudia ini dia adalah presiden pertama di Meksiko. Belum pernah dalam sejarah di Meksiko mereka tuh punya presiden yang wanita. Kenapa? Karena Meksiko ini itu negaranya sangat maskulin gitu ya dan sangat-sangat uh, sangat-sangat patriarki karena orang-orang di dalamnya itu sangat-sangat ya kriminal gitulah ya. Terus yang kedua diragukan karena backgroundnya dia itu sebenarnya bukan politisi apalagi militer. Si Claudia ini backgroundnya itu adalah ilmuwan atau scientist. Dia bahkan punya gelar PhD di bidang teknik energi. Jadi nggak ada yang tahu nih apakah dia itu punya skill atau pengalaman untuk membasmi si kartel-kartel narkoba itu. Tapi nanti kita lihatlah. Terlalu dini buat kita menilai gimana si Presiden Claudia ini bekerja dan gimana hasil dari kampanyenya ini. Ya bukan nggak mungkin juga kalau ternyata pendekatan yang kayak gini yang sebenarnya dibutuhkan untuk membasmi kartel-kartel di Meksiko. Yang pendekatan yang non-militer, yang sifatnya merangkul, diplomatis, dan tentunya nggak fisikal. Ya apapun itu, semoga ini menjadi yang terbaik untuk warga-warga sipil di Meksiko. Khususnya warga sipilnya ya, karena
yang paling banyak dirugikan itu adalah warga sipil di Meksiko itu sendiri. Ya, segitu aja video kita kali ini. Semoga kalian bisa memetik manfaat meskipun sedikit dari yang kita sampaikan gitu ya. Kedepannya kalau misalnya kalian ada isu lokal atau internasional yang mau kita bahas di channel ini, silahkan di komen aja di bawah. Dan like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian gak suka, bisa share dan subscribe kalau misalkan kalian ngerasa bermanfaat channel ini. Segitu aja dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.